Dan ternyata yang dilihat Tante Nia kuntilanak. Hah? Hai guys, berjumpa lagi dengan gue, Ifak Nursyamsi Aprilia, di Hormat, Horor Malam Jumat. Sebelum memulai cerita kisah horor ini, ada baiknya kalian yang belum subscribe dan like, yuk buruan supaya channel ini berkembang. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Nah, cerita horor kali ini berasal dari temen gue. Gue nggak bisa sebutin nama dia karena dia nggak mau sama sekali disebut namanya. Sebut saja namanya Lia. Nah, Lia ini adalah anak tunggal satu-satunya dari kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya itu memang campuran dari Jawa dan Kalimantan. Nah, ketika si Lia ini pergi ke Kalimantan, tempatnya ayahnya, dia mulai beberapa kali mengalami hal-hal mistis nih. Nah, salah satunya adalah ritual yang sering dilakukan di sana. Gue nggak bisa nyebut ritual apa karena ini memang bener-bener sensitif ya menurut gue. Sebenarnya sih Lia memang udah merasakan hal-hal aneh itu sejak awal ya. Dari yang bulu kuduknya merinding, dari yang dia itu emang gak nyaman sama orang-orangnya. Ya mungkin aja karena dia memang dari pindahan ya, kan kadang dia harus adaptasi dulu kan. Dari yang biasanya lingkungannya seperti itu, ini kok jadi berubah seperti ini. Karena ketika di Jawa dia memang anaknya yang anak tertutup, tapi sekarang ketika dia di Kalimantan memang keluarganya juga keluarga besar dan memang keluarga yang terbuka. Nah, setelah dari acara tersebut, tepatnya ritual, Lia dan ibunya juga membantu ibu-ibu di situ untuk mencuci piring. Ya, mungkin sekitar malam setelah Isya lah ya. Nah, di saat itu ibunya nyuruh Lia nih, Lia, tolong dong ambilkan piring itu, ibu mau mencuci. Lalu Lia ngambil. Dan yang paling mengerikan adalah piring itu jalan sendiri. Kenapa bisa jalan sendiri? Lia pun juga bingung nih, kenapa nih jalan sendiri, dan dia shock. Tiba-tiba piring kok bisa jalan sendiri? Kan nalarnya nih, kalau semisal wastafel itu kan datar. Ini wastafel datar, licin juga enggak, tiba-tiba dia jalan sendiri dan dia tuh bener-bener jalan. Set, di depan dia langsung tiar pecah. Dan Lia cuman bengong dong, dan dia cuman bisa nyebut dalam hati, ini apaan coba, ini ujian apa lagi, dia udah ngerasa nggak nyaman di situ. Karena Lia memang juga anaknya bodoh amat dan dia juga pengen ya sudah lah ya, mungkin ini cuman halusinasi. Tapi ya menurut gue sih bukan halusinasi sih, jelas-jelas piring jatuh depan dia, jalan sendiri. Ya ya dia tetap berpikir positif, mungkin dia kecapean. Ya setelah itu dia lanjut tidur dan lupakan untuk semuanya itu. Nah, di pagi hari dia juga udah nggak mikirin lagi dong tentang hal-hal kemarin. Ya semoga aja kemarin itu memang mimpi buruk, gitu sih kata Lia. Dan ada aja yang membuat dia itu ragu, ada aja yang membuat dia itu merasa kecewa, ada yang membuat dia itu merasa gundah. Itu nggak tahu perasaan dari mana setelah kejadian itu. Dan dia mikir untuk ya sudahlah, mungkin ini memang yang harus gue laluin, ya mungkin memang gue harus begini. Dia pikir memang seperti itu.
Dan ada satu fakta yang membuat Lia ini kaget, yaitu mamahnya hamil. Dia kaget dong, karena setahu dia mamahnya juga pengennya punya anak satu aja, tapi tiba-tiba ibunya hamil. Ya sudahlah ya, berjalan waktu demi waktu, mungkin Tuhan juga tidak merestui adik Lia, mamahnya keguguran. Dan mamahnya ini kepleset di salah satu warung tetangga Lia di Kalimantan. Begitu kepleset, pecahlah semua ketuban ibu Lia ini. Dan ibu Lia berteriak, "Tolong, tolong!" Dan banyak warga yang membantu dia. Lalu ibu Lia dibawa ke rumah. Ternyata adik Lia tidak selamat. Mengetahui hal itu, yang awalnya Lia ini memang benci banget punya adik, tapi dia juga manusia, dia juga punya hati nurani. Dia pun juga sedih karena dia kehilangan adiknya satu-satunya ya. Dan malam demi malam ketika setelah mamahnya keguguran, mamahnya pun dijaga oleh beberapa orang yang ada di sana. Kenapa beberapa orang? Karena tepat setelah mama Lia keguguran, tante Lia akan menikah. Maka kalau tradisi di sana, banyak orang yang ingin melakukan kenduri atau melakukan kalau di Jawa namanya rewangan ya. Nah, di situ Mama Lia dijaga. Tapi ketika malam hari, setelah adik Lia dikuburkan, ada beberapa hal yang membuat Lia ini makin merinding nih. Gue aja yang dengerin merinding. Kenapa gak merinding? Karena tante Lia yang terakhir ini punya anak, dan anaknya ini pengen kencing di luar. Anaknya ini cowok ya. Lalu mamahnya si anak ini kan ingin menemani anak ini untuk kencing. Dan apa yang dilihat dengan tante Lia ini? Dan ternyata yang dilihat oleh tantenya Lia ini adalah kuntilanak. Merinding dong ya. Sontak tantenya Lia juga masuk teriak-teriak, "Tolong, aku habis lihat kuntilanak." Orang-orang pada tanya, "Di mana?" "Di luar." Ih, merinding gue. Bisa ya kejadian itu berturut-turut dialami Lia seperti itu. Dan setelah itu Mama Lia juga makin takut nih. Dan nenek Lia ini nyuruh orang-orang untuk menjaga Mama Lia. Kenapa Mama Lia yang dijaga? Karena Mama Lia ini posisinya habis keguguran. Banyak kesedihan, lelah, kesakitan, dan rawan untuk kerasukan. Makanya semua menjaga ibu Lia. Begitu juga dengan Lia. Malam rasa mencekam rasanya. Bagaimana tidak? Ada beberapa suara burung hantu yang terdengar pada malam itu. Dan khususnya untuk bapak-bapak menjaga kuburan adik Lia. Ya, kuburan adik Lia sih memang di depan rumah ya. Dan baru 1 hari dimakamkan. Semua sontak menjaga rumah itu. Karena ada beberapa yang masih mempercayai bahwa ada ilmu sesat atau ilmu hitam yang menginginkan
jenazah dari bayi yang baru keguguran. Semua menjaga rumah itu. Semua menjaga Ibu Lia dengan hati-hati.